الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Masih diberikan kita umur yang panjang, siang hari ini masih sehat, masih bisa kita dihadirkan Allah di rumah Allah yang mulia ini. Bersyukur kita senantiasa dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi yang kita berharap bertemu dengannya. Bahkan di dunia kita ingin sekali berjumpa walaupun hanya lewat mimpi. Mari kita bersolawat, mudah-mudahan dengan solawat kita berjumpa dengannya nanti, mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa senantiasa khatib berwasiat terkhusus kepada al-fakir, kepada khatib diri sendiri, dan juga kepada kita semua. Marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan menyerahkan urusan diri kita kepada Allah. Takwa sebagai bekal kita menjadi hamba Allah yang mulia, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Takwa dalam artian siap mentaati perintah-perintah Allah, seluruh larangannya mari kita tinggalkan. Alhamdulillah, siang ini sudah kita taati perintah Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Kaum muslimin, Jumat siang ini khatib memberikan judul keterkaitan puasa dan kesabaran. Keterkaitan puasa dan kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan penuh kita diperintahkan Allah untuk berpuasa. Puasa sangat ada hubung kait yang sangat kuat dengan sabar. Orang yang berpuasa lantas dia tidak bisa sabar, lantas apa gunanya puasa untuk dia? Untuk apa kita berpuasa sementara masih emosional, sementara masih memperturutkan hawa nafsu syahwatnya? Untuk apa berpuasa sementara dia masih memperturutkan larangan-larangan yang Allah larang, justru dia laksanakan? Lisannya tidak berpuasa, lidahnya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa. Dia hanya berpuasa menahan lapar dan haus mulai dari subuh sampai maghrib. Maka wajar Rasulullah sampaikan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa hari ini, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapatkan apapun pahala dari puasanya, illal ju' wal 'atas, cuma dapat lapar dan haus saja. Capek dia berpanas-panas hari ini. Ramadan artinya yang membakar, panas. Tapi dia tidak dapat pembakaran dosa. Dia hanya dapat lapar dan haus, lelah, capek. Tidak ada pahala sedikit pun, disebabkan dia tidak mau bersabar. Ramadan disebut bulan syahrul sabr,
Syahrus sabr. Apa itu syahrus sabr? Bulan kesabaran. Apa itu sabar? Apa itu puasa? Puasa secara bahasa al-imsak, artinya menahan diri. Sama dengan sabar. Sabar itu artinya juga sama, menahan diri. As-sabru artinya menahan diri, mengendalikan diri. Maka puasa dan sabar punya hubungan yang sangat erat. Maka orang yang berpuasa seharusnya dia juga mampu bersabar. Bulan ini mengapa juga disebut syahrul sabr, bulan sabar? Rasulullah mengatakan kepada kita, asyamu nisfus sabr, as-sabru nisful iman. Asyamu nisfus sabr, puasa itu separuh kesabaran. Puasa itu separuh kesabaran. Kalau orang berpuasa 1 bulan penuh, 30 hari berpuasa, dilatih untuk sabar, namun dia tidak bisa sabar, apatah lagi kalau dia tidak berpuasa. Tidak mungkin orang bisa sabar di bulan selain Ramadan. Kalau di Ramadan saja dia masih tidak mampu sabar. Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Apa yang ditahan? Dia menahan diri, mengendalikan diri dari keinginan-keinginan syahwat, keinginan-keinginan yang melampaui batas, keinginan yang tak perlu. Tak mampu mengendalikan diri. Harusnya sabar, mampu mengendalikan diri dari keinginan-keinginan berlebihan, mampu mengendalikan diri dari emosi yang negatif, mampu bersabar, mampu bertahan, istiqomah, tetap taat kepada Allah walaupun diuji dengan kesulitan, walaupun diuji dengan musibah yang berat, namun dia tetap istiqomah dalam ketaatan. Inilah orang yang sabar, mampu mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tak perlu, mampu mengendalikan diri dari emosi yang berlebihan, mampu mengendalikan diri dan tabah, istiqomah, tetap taat kepada Allah walaupun diuji dengan kesulitan. Sabar ini diperintahkan Allah kaum muslimin. Di surat Al-Imran ayat 200 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat kalimatnya kaum muslimin. Allah panggil kita dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman. Coba kita periksa kaum muslimin. Setiap kita membaca Al-Qur'an menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu pasti amal yang membuktikan keimanan seseorang. Mengaku beriman, maka Allah ingin bukti. Iman bukan hanya pengakuan saja, iman perlu bukti. Maka setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu adalah amal soleh untuk membuktikan keimanan kita. Kita hafal di bulan Ramadan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, buktikan imanmu itu dengan berpuasa. Orang beriman puasa. Begitu juga ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang ngaku beriman, jangan ngaku-ngaku saja. Di luar sana banyak juga yang ngaku, mereka semua ngaku beriman, lisannya mengatakan iman, buktinya mana? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, buktinya sabar. Isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Sabar itu berat, maka perintahnya sampai 3 kali kaum muslimin. Wahai orang beriman, sabar. Buktikan imanmu dengan sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Tambah yang ketiga lagi, warabitu, tahan, bertahan dalam kesabaran.
Orang beriman itu harus sabar. Ini perintah Allah. Kita senantiasa diuji dengan apapun. Rasulullah diuji dan ujiannya jauh lebih berat. Nabi Ayub diuji 17 tahun, 18 tahun, penyakitnya tak sembuh-sembuh. Nabi Ayub tak pernah mengeluh, bahkan dengan Allah juga tidak mengeluh. Nabi Ayub hanya cerita kepada Allah, inni masaniyad-dur, inni masaniyad-dur, ya Allah, saya sedang dapat kemudaratan, saya sedang dapat kemudaratan. Sedangkan Engkau Arhamar Rahimin, Engkau itu Maha Pengasih dan Penyayang, tidak mengeluh. Namun begitu mendengar kalimat Ayub ini, Allah sembuhkan seketika. Semuanya habis, ladangnya habis terbakar, anak-anaknya mati semua, peternakannya habis, semuanya habis, kulitnya pun habis, dagingnya habis, punya penyakit kusta, penyakit kulit yang aromanya busuk. Semua orang sekampung menjauh, tak berani mendekat karena itu penyakit menular. Tapi tak pernah mengeluh kepada manusia. Jamaah, jangan mengeluh kepada manusia, kecewa kita. Kalau ingin mengeluh, datanglah kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Sabar. Sabar itu solusi kaum muslimin. Tanpa sabar habis berantakan semuanya. Keluarga berantakan, pekerjaan berantakan, berteman menjadi bubar, disebabkan dia tak sabar. Ditambah sholat, Rasulullah selalu sholat. Kalau ada kesulitan, datang kepada Allah dengan sholat. Ada masjid namanya Masjid Al-Faq. Ini Masjid Al-Faq. Berapa bulan yang lalu saya mendatangi Masjid Al-Faq. Di mana Masjid Al-Faq itu? Di Madinah Al-Munawwarah. Di sana, di tempat masjid itulah dulu Rasulullah berdoa 3 hari berturut-turut. Rasulullah dihadapkan dengan ujian. Pasukan Khandaq yang hanya 3.000 orang melawan 10.000 orang, yang dilawan 10.000. Sementara kaum muslimin cuma 3.000 orang. Sementara saat itu sedang paceklik, tak ada makanan. Rasulullah berhari-hari tak makan, batunya diikat. Tak pernah kita mengikat batu di perut kita, tak pernah kaum muslimin. Berapa ujian kita? Ujian kita tak seperti ujiannya para nabi. Maka bersabarlah. Cara Rasulullah sabar, Rasulullah sholat 3 hari kemudian dimenangkan. Maka kaum muslimin, marilah bersabar. Bersabar itu keuntungannya sangatlah banyak. Orang yang sabar dijamin surga. Orang-orang yang sabar dimasukkan surga. Nama surganya Jannatu Adn, surga Adn. Nanti para malaikat akan mendatangi orang-orang yang sabar. Para malaikat datang, kemudian mengucapkan kepadanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian. Kalian adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dijamin Allah surga. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, sabar. Jangan turutkan emosional. Kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu. Di surat Al-Imran ayat 133, Allah jamin surga bagi orang yang takwa. Salah satu cirinya ada di ayat 134-nya. Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu. Wal 'afina 'anil nas, maafkan orang lain, maafkan. Lapang dada kita kalau kita memaafkan saudara-saudara kita. Untuk apa hidup di dunia hanya sebentar, sementara kita ada musuh? Maafkan saudara kita, maafkan, karena orang yang bermusuhan Allah tidak akan ampuni. Orang yang bermusuhan Allah tahan ampunan. Dikatakan kepada orang-orang yang bermusuhan ini, Allah berkata kepada malaikat, unduru hadaini hatta yastoliha. 3 kali, unduru hadaini hatta yastoliha. Tunda ampunan orang bermusuhan ini sampai mereka damai.
Unduru hadaini hatta yastuliha. 3 kali tunda ampunan mereka sampai mereka damai. Tunda ampunan untuk mereka sampai mereka damai. Bermusuhan kita 10 tahun. 10 tahun tidak ampunan. Walaupun 10 kali Ramadan kita hadir di Ramadan, maka wajar Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang puasa namun dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Marilah kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang sabar. Allah jamin orang sabar masuk surga. Allah jamin orang yang takwa masuk surga. Hidup kita sebentar kaum muslimin, demi Allah. Sebentar lagi kita akan mati. Di mana tempat kita? Carilah tempat itu mulai dari sekarang. Ikhtiarkan dengan kesabaran. Jadilah orang-orang yang sabar. Kalau di Ramadan saja tidak bisa sabar, tidak mungkin kita bisa sabar di bulan selain Ramadan. Kalau sedang puasa kita tak bisa sabar, apalagi ketika kita tidak puasa. Ini momen yang tepat Allah sampaikan ini dengan bulan Syahrus Sabr, bulan kesabaran, untuk berlatih kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat Allah yang mulia, melewati menjadi akhlak yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, tahanlah, jadilah orang yang sabar. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kalau engkau sabar, la'allakum tuflihun, pasti kamu jadi orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an was sunnati fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.